Demikian pula dengan hati yang keras. Berapa kali pun seruan takwa didengarkan setiap hari Jumat. Berapa kali pun Bilal mengingatkan jangan berbicara ketika hati berkhutbah. Atau berapa kali kita menghadiri pemakaman, tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita karena hati kita keras. Sebagaimana dikatakan juga oleh Malik bin Dinar dalam sebuah kalam bijaknya, badan yang sakit akan tidak nikmat merasakan makanan, tidak enak tidur, tidak enak istirahat. Begitupun hati yang diikat dengan kecintaan dunia, maka akan sulit menerima nasihat dan hati adalah organ terpenting dalam tubuh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hati dengan berbagai keistimewaannya. Hati merupakan pusat untuk menyerap berbagai informasi dan nasihat, serta jalan utama pembuka pintu hidayah. Oleh karena itu, pentinglah bagi kita untuk senantiasa menata dan menjaga hati kita supaya tidak menjadi hati yang keras. Karena hati yang keras dan angkuh akan sulit untuk menerima nasihat dan hidayah. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, fa iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalam. Ketahuilah, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah keseluruhan tubuh. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah keseluruhan tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang keras diibaratkan juga seperti air yang kita simpan di dalam lemari es, menyebabkan air itu menjadi beku sehingga kita sulit untuk menikmati airnya. Demikian pula dengan hati yang keras. Berapa kali pun seruan takwa didengarkan setiap hari Jumat. Berapa kali pun Bilal mengingatkan jangan berbicara ketika hati berkhutbah. Atau berapa kali kita menghadiri pemakaman, tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita karena hati kita keras. Sebagaimana dikatakan juga oleh Malik bin Dinar dalam sebuah kalam bijaknya, badan yang sakit akan tidak nikmat merasakan makanan, tidak enak tidur, tidak enak istirahat. Begitupun hati yang diikat dengan kecintaan dunia, maka akan sulit menerima nasihat dan teguran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran di dalam Al-Quran tentang betapa kerasnya hati orang-orang Yahudi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian menjadi keraslah hati kalian sebagaimana kerasnya batu, malah lebih keras dari batu. Kenapa lebih keras dari batu? Karena di batu ketika kita pecah, bisa jadi di dalamnya ada mata air.
Di sela-sela batu juga bisa kita saksikan ada air yang mengalir. Batu-batu juga bisa runtuh berjatuhan karena takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga dan menata hati kita di akhir tahun 1443 Hijriah ini dengan kita melembutkannya. Yang pertama, satu, banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang salah satu sifat orang beriman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila dia disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah keimanan mereka. Dan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyerahkan diri mereka. Sehingga menyambut tahun baru 1444 Hijriah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.